pagi semuanya. Hari ini tolong disiapkan pulpena B-nya. Ya, pulpena 2B. Dan siapkan alat tulisnya. Ya, pensilnya disiapkan. Bapak akan minta kalian menggarisbawahi, ya, cuma menggarisbawahi apa materi atau yang perlu kalian ingat dan perlu kalian hafalkan, ya. Buka halaman 5 pada pulpena B, halaman 5. Situ materinya adalah membuat pola irama. Ingat, perhatikan ada kata membuat pola, ya, ada kata membuat. Jadi pola irama ini kita ingin membuat sebuah pola irama, ya. Maka garis bawahin, ada banyak bunyi di sekitar kita. Jika bunyi-bunyi dimainkan berulang, akan menghasilkan pola irama. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa pola irama itu adalah bunyi yang dimainkan secara berulang-ulang. Ya. Oke. Itu dulu yang kalian pahami. Kemudian garis bawahin, kelompok irama yang membentuk hitungan tetap disebut birama. Ada birama 2, 3, dan 4, dan lain sebagainya masih ada, ya. Kelompok irama yang membentuk hitungan tetap disebut birama. Oke, itu garis bawahin. Kemudian buka halaman 6. Birama 2 memiliki 2 hitungan. Ya, ingat ya. Jika dikatakan birama, ya, berarti dia adalah bersinggungan dengan kata hitungan. Jadi kalau biramanya 2, maka hitungannya pun 2 hitungan. Kalau misalnya birama 3 memiliki 3 hitungan, birama 4 memiliki 4 hitungan. Ya, itu digaris bawahin. Kemudian membuat pola irama dapat menggunakan alat musik ritmis, digaris bawahin. Misalnya drum, rebana, marakas, dan tamborin, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali alat musik ritmis. Nah, membuat pola irama juga dapat menggunakan anggota tubuh, misalnya tepuk tangan, jentik jari, dan hentakan kaki. Itu juga digaris bawahin. Nah, di sini perhatikan contoh pola irama birama 2, contoh pola irama 3, dan contoh pola irama 4. Ya. Perhatikan gambarnya. Pada pola irama contoh pola irama birama 2, pada hitungan pertama bunyi drum yang masuk, ya. Drum berbunyi. Hitungan kedua marakas berbunyi. Nah, itu satu biramanya. Ya. Hanya 2 gambar tersebut karena iramanya birama 2. Ya, maka dia cuma 2 ketukan saja, yaitu dung dan crek. Ya, hitungan pertama dia dung, hitungan kedua dia crek. Nah, itu baru pola, ya. Supaya dia menjadi pola irama, maka pola yang pola pada hitungan 1 dan 2 itu diulang lagi. Dua kali atau 3 kali atau 4 kali, terserah kalian. Ya. Makanya selanjutnya pada pola irama 2 itu dia hitungan pertamanya lagi balik lagi ke dung, dan hitungan keduanya balik lagi ke crek, karena pola yang pertama itu sudah diulang lagi. Dan itu bisa kalian lakukan sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan 6 kali pun gak masalah, tergantung kaliannya. Yang penting pola pertama itu diulang lagi terus-terus, maka akan membentuk sebuah pola irama. Begitu dengan contoh pola irama 3. Ya, perhatikan pola irama 3. Hitungan pertama dia crek, hitungan kedua dia dung, ketiga dung. Ya, maka pola irama maka ketika
pola itu satu pola ya. Ketika satu pola tersebut sudah terbentuk, yaitu pada hitungan pertama crek, kedua dung, ketiga dung, maka itu akan diulang lagi, diulang terus-menerus sampai beberapa kali sehingga dia akan membentuk pola irama. Makanya gambar berikutnya dia itu balik lagi, hitungan pertamanya crek, hitungan keduanya dung, hitungan ketiganya dung lagi. Ya, marakas dulu baru drum, kemudian drum lagi. Nah, sama seperti itu contoh pola birama 4 juga seperti itu ya. Nah, selanjutnya halaman 20 itu udah Bapak contohkan kemarin, menyanyi lagu dengan birama 3. Ya, udah Bapak contohkan lagunya kemarin. Itu tinggal kalian perhatikan saja. Dia bisa marakas terus drum ya. Jadi trek dung, trek dung, atau boleh tangan prok ya. Hitungan ketiganya dia 2 kali tepuk tangannya ya. Itu tinggal dilatih saja, latihan itu. Nah, selanjutnya buka halaman 28. Materinya adalah gerak dasar tari anggota tubuh. Garis bawahin, setiap hari kita melakukan gerakan menggunakan kepala, tangan, dan kaki. Itu di garis bawahin ya. Setiap hari kita melakukan gerakan menggunakan kepala, tangan, dan kaki. Kemudian garis bawahin lagi, gerakan-gerakan tersebut dapat digabungkan dan diperhalus hingga membentuk tarian ya. Gerakan-gerakan tersebut dapat digabungkan dan diperhalus hingga membentuk tarian. Yang artinya setiap gerakan kita sehari-hari itu bisa digabungkan sehingga membentuk tarian ya. Contohnya ada di buku kalian, itu contoh-contohnya dari mengangkat kaki, menekuk tangan ke atas, kemudian tangan di samping, kaki menyilang ya. Kemudian gerakan tangan ke kiri dan ke kanan, itu sebenarnya termasuk gerakan kita sehari-hari, di mana itu semua pasti menggunakan kepala, tangan, dan kaki ya. Maka setiap gerakan itu bisa dijadikan sebuah tarian jika digabungkan. Nah, kemudian buka halaman 43. Materinya adalah mempraktikkan gerak dasar tari. Maka kalian garis bawahin, gerak dasar tari dapat kita temukan dalam kegiatan sehari-hari, itu di garis bawahin ya. Gerak dasar tari itu dapat ditemukan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya gerakan saat memetik teh ya. Ada tarian yang menggunakan gerak dasar menyerupai kegiatan memetik teh. Nah, jadi kamu gerakan saat memetik teh ini, maksudnya teh ini daun teh ya, daun teh. Nah, jadi gerakan saat memetik daun teh itu ada tarian yang menggunakannya sebagai gerakan dasar atau menyerupai dengan kegiatan memetik daun teh ya. Maka tarian ini memerlukan properti seperti keranjang dan caping. Caping itu topi ya. Nah, itu di garis bawahin ya. Garis bawahin dari yang ada tarian yang menggunakan gerak dasar menyerupai kegiatan memetik daun teh. Tarian ini memerlukan properti seperti keranjang dan caping. Nah, kalian bisa lihat cara-caranya, langkah-langkahnya. Pada gambar pertama, gerak diawali tari sikap tubuh berdiri tegak ya. Gerakan pertama adalah sikap tubuh berdiri tegak. Langkah yang kedua atau gerakan yang kedua adalah gerakan tangan mengambil caping. Kemudian gerakan ketiga, serong maju dan mundur, gerak tangan kanan memegang caping ya. Jadi gerak kaki melangkah mundur, serong, maju, dan mundur. Gerakan tangan memegang caping ya. Itu untuk gerakan yang ketiga. Gerakan keempatnya, gerak tangan diayun ke depan bergantian seperti memetik teh ya, gitu.
Kemudian gerakan yang kelima, gerakan tangan diayun ke atas bergantian seperti menyimpan daun teh. Seperti meletakkan daun teh ke keranjang yang ada di belakang. Gerak tangan menggoyangkan keranjang teh ke atas dan ke bawah. Ya. Itu langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk melakukan tarian yang berdasarkan cara memetik daun teh. Ya. Kemudian buka halaman 49. Gambar imajinatif. Ya. Garis bawahin. Ya, garis bawahin pada baris kedua. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan kita. Ya. Jadi gambar imajinatif itu adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan kita. Nah, kemudian garis bawahin di bawahnya, hayalan merupakan sesuatu yang kita bayangkan, kita impikan, atau kita inginkan. Kemudian garis bawahin langkah-langkah membuat gambar imajinatif. Ya. Langkah-langkah membuat gambar imajinatif. Itu adalah langkah yang pertama, bayangkan sesuatu yang kamu inginkan atau impikan, misalnya tentang suasana di desa. Ya. Nomor 2, mulailah membuat sketsa hal yang kamu bayangkan di atas kertas gambar. Kemudian yang ketiga, tebalkan garis pada sketsamu. Kemudian yang keempat, warnailah gambar tersebut dengan pensil warna, spidol warna, atau krayon. Warnailah sketsa tersebut dengan rapi. Ya, maka langkah-langkah tersebut kalian lingkarin nomornya saja dilingkarin biar kalian tahu kalau itu misalnya penting kalian ketahuin. Ya, nomornya dilingkarin, nomor 1 dilingkarin, nomor 2 lingkarin, angka 3-nya dilingkarin, keempat dilingkarin juga. Ya, jadi tadi gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan kita. Nah, hayalan itu merupakan sesuatu yang kita bayangkan, kita impikan, atau kita inginkan. Kemudian garis bawahin juga langkah-langkah membuat gambar imajinatif ada 4 cara. Itu dilingkarin saja, angka 1, 2, 3, 4-nya dilingkarin. Kemudian kita lanjut ke halaman 65. Membuat gambar imajinatif. Ya, garis bawahin, menggambar imajinatif dilakukan dengan membuat gambar yang bersifat hayalan, atau memang semua itu hanya cuma bayangan kita atau yang terlintas di pikiran kita saja. Nah, kita dapat menghayalkan suatu benda atau kegiatan untuk kita gambar. Baik, selanjutnya buka halaman 66. Sebelum menggambar imajinatif, buatlah sketsanya terlebih dahulu. Itu di garis bawahin. Sebelum menggambar imajinatif, buatlah sketsanya terlebih dahulu. Kemudian garis bawahin lagi di bawahnya, tebalkan garis-garis pada sketsamu sehingga gambarmu menjadi jelas. Kemudian garis bawahin lagi, setelah sketsamu selesai, kamu dapat menggunakan pensil warna, cat cair, atau krayon untuk mewarnai gambarmu. Ya, tadi garis bawahin. Kemudian buka halaman 72. Kerajinan dari bahan alam, yaitu materinya. Di sekitar kita terdapat banyak bahan alam, misalnya cangkang, kerang, ranting, daun kering, dan biji-bijian. Itu di garis bawahin. Di sekitar kita terdapat banyak bahan alam, misalnya cangkang, kerang, ranting, daun kering, dan biji-bijian. Ya, itu di garis bawahin.
Kemudian bahan alam dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan. Seperti yang pernah kita pelajarin dari kelas 1, bahwa bahan alam itu pasti bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat suatu kerajinan. Nah, garis bawahin berikut contoh kerajinan dari bahan alam. Ya, hiasan dinding dengan hiasan biji kacang hijau, bingkai foto dari ranting, tempat tisu dengan hiasan daun kering. Gambarnya ada di situ, kalian bisa perhatikan. Ya, jadi itu semua seperti hiasan dinding dengan hiasan biji kacang itu menggunakan bahan alam. Bahan alamnya apa? Biji kacang hijau. Kemudian ada bingkai foto dari ranting. Ya, itu ada gambarnya juga. Maka bahan alam yang digunakan adalah ranting pohon. Kemudian yang ketiga adalah tempat tisu dengan hiasan daun kering. Nah, maka bahan alamnya adalah daun kering, ya. Nah, itu. Kemudian silakan buka halaman 87. Itu materinya adalah hiasan dari bahan buatan. Garis bawahin, selain dari bahan alam, kita juga dapat membuat hiasan dari bahan buatan. Bahan buatan dapat diperoleh dari barang-barang bekas, misalnya koran bekas, kardus, kemasan minuman, dan botol plastik. Jadi bahan bekas itu ada banyak, bisa dari buku yang tidak terpakai, kain yang baju-baju atau pakaian yang tidak terpakai. Boleh misalnya koran bekas, kardus bekas, kemasan minuman, botol minuman, atau plastik-plastik. Itu semua termasuk bahan buatan dan bagian dari bahan bekas, ya. Jadi bukan cuma dari bahan alam saja kita bisa membuat karya, namun dari bahan bekas ataupun bahan buatan itu bisa kita jadikan sebuah karya atau sebuah hiasan, ya. Nah, kira-kira sampai di sini materi kita hari ini. Tolong semuanya digaris bawahin, yang Bapak sudah suruh garis bawahin, karena itu penting buat kalian, ya. Penting kalian pahami, penting kalian ketahui, dan penting kalian pelajari, ya. Oke. Baiklah, jika ada yang misalnya yang ingin bertanya tentang materi hari ini, silakan japri Bapak. Bapak akan bantu pertanyaan kalian, bantu jawab pertanyaan kalian supaya kalian lebih bisa mengerti. Baik, sampai di sini pertemuan materi kita hari ini. Kita ketemu minggu depan.